Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Poin penting dalam ruqyah, ada qawaid yang harus kita mengerti. Yang pertama adalah niat ya. Ini pondasinya ya, niat. Misalkan antum biasa untuk meruqyah dengan membacakan ayat, maka niat antum ketika membaca ayat kepada pasien, niatnya adalah memberikan hidayah, petunjuk kepada jin yang merasuki tubuh pasien. Innamal a'malu binniyah. Di dalam kaidah ruqyah syariah disebutkan Syekh Sadahan, kalau orang membacakan ayat ruqyah dengan niatan ingin membakar dia, bahkan mencekik dia, menyakiti dia, itu fatal efek sampingnya. Karena jin itu akan paham, mengerti. Kalau niatnya adalah untuk menyakiti, membakar, bahkan supaya ben kapoklah kamu, maka sebaliknya jin itu akan semakin menentang, ngeyel, menyakiti kepada pasien dan juga akan menuntut balas kepada peruqyah. Di sini letaknya, awalnya salah nih niat. Jadi antum nanti kalau lihat orang kesurupan, ingat ya, tata niatnya terlebih dahulu. Kalau niatnya antum kan delok jin kan gregetan misalnya, wis gregetan gemes mayak jine iki ngono. Awas tak awakno surat Al-Fatihah sampai ayat kursi jelas kebakaran, panas kan gitu. Apa meneh doncali tasbih. Wah, terbakar nanti ya. Masya Allah. Antum kebanyakan nonton film Susana nanti. Ya. Ya dilempar tasbih terbakar jinnya. Jangan. Maka niatkan dengan memberikan hidayah, petunjuk kepada jin. Mereka juga punya hak toh. Sama saja ketika antum bermuamalah dengan manusia. Kalau antum bermuamalah dengan keras, bukan lembut, bukan lemah lembut ya, tapi dengan kasar, siapa sih manusia yang mau menerima dakwah antum? Siapa mau menerima nasihat antum? Tapi kalau antum dengan lemah lembut, bahkan berdoa memohon kepada Allah dengan ini supaya dia mendapatkan petunjuk dan jin mendapatkan hidayah, onta merah loh. Onta merah bisa memberikan hidayah kepada jin. Maka kata Syekh Sadahan, kalau niatnya adalah untuk memberikan petunjuk hidayah, efeknya dia mudah keluar dan tidak menyakiti pasien serta tidak dendam kepada peruqyah. Jadi antum nggak diganggu, aman, selamat ya. Ada kaidahnya lah, antum mau ngeruqyah nggak tahu kaidahnya gimana, nggak tahu ilmunya, nanti ya mau makanya pokok dibacakan ben kesakitan, kalau ngeyel disembelih gitu ya. Tahu lihat prakteknya nyembelih jin toh, nah, di YouTube itu loh, engek masya Allah. Ini belum Idul Adha ini ya. Sudah main sembelih aja, dan itu namanya menyakiti jin. Kalau jin merasa tersakiti semakin dendam. Tapi kalau di dakwah yang enak kamu masuk Islam, terserah dia mau Islam sungguhan atau enggak benar, itu bukan ranah kita sudah. Yang kita ajak dia untuk masuk ke dalam Islam. Ditunjukkan Islam itu agama yang damai seperti ini. Kalau dia masuk Islam, syahadatkan dia. Nah, gampang. Syahadatkan dia, suruh ngikuti. Tapi dalam mensyahadatkan itu butuh praktek, kayak teori. Enggak bisa teori. Prakteknya harus pelan-pelan. Asyhadu, salah satunya gitu ya, Allah ilaha illallah. Jangan langsung asyhadu alla ilaha illallah. Wah, jinnya bingung. Waduh, karena belum pernah terdengar di telinganya tentang kalimat-kalimat seperti ini. Pelan-pelan, asyhadu, tirukan alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Sampai selesai terakhir sudah aman. Sudah kamu masuk Islam. Kalau dia namanya masih nama-nama Jawa, ganti nama Islami. Umpamanya namanya ya Slamet, Joko, ngono, Yanto, ya digantilah kan. Kan gitu dah. Ya biar kamu punya nama Islam, kasihlah apa gitu. Terserah, tergantung. Nggak apa-apa, baru suruh keluar.
keluarnya lebih mudah, lebih enjoy. Kamu berapa di sini anak buahmu? Misalkan 1000, ya wis, ajak semua anak buahmu, suruh keluar. Misalkan ini kalau kita dialog loh ya, suruh keluar. Dan kan nanti tahu tanda-tandanya, apakah dia sembuh atau tidak, apakah dia pura-pura keluar atau tidak. Kalau orang yang sudah keluar jinnya seret, pasti tubuhnya pasti sangat ringan, fresh, dan gak ada keluhan-keluhan lagi. Karena orang kena gangguan jin itu pasti ya tanda-tandanya ada keluhan fisik, ya, ada psikolognya, kemudian juga ada keluhan mimpi dan tidurnya. Mesti itu orang-orang kena gangguan itu. Mimpinya selalu nggak enak, mimpi buruk, kemudian tidurnya kadang susah tidur, kadang juga gampang tidur. Itu tanda-tandanya ya orang kena gangguan jin. Ada orang yang sendepel ke tembok nyandar tidur, ya ada. Di kursi tidur, bahkan naik mobil baru masuk langsung hilang sudah. Wah ini perlu diruqyah, butuh nih diruqyah ya. Jadi ada tanda-tanda fisiknya, ada tanda-tanda psikisnya, ada tanda karakter dan pribadinya. Kalau orang itu susah memaafkan, ya, selalu suudon sama orang, hasad pol dengki sama orang lain, itu sudah tanda-tanda orang kena gangguan jin. Sudah nggak bagus hatinya. Tanda-tandanya seperti itu.